من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada hadis min al-bab ma jaa min karamillahi ta'ala fi mudha'afati jazaa'il a'mali shalihah. Al-hadis yang disebutkan tentang kedermawanan atau kemurahan hati dari Allah Subhanahu wa taala dalam membalas seorang hambanya ketika melakukan amal baik. Gal diriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla qala inna Allaha kataba al-hasanat was-sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bi hasanah falam ya'malha katabahu Allahu lahu 'indahu hasanah kamilah فإن هو هم بها فعملها كتب الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. Ini min al-ahadits al-qudsiyah, daripada hadis-hadis al-qudsi. Dan kita tahu bahwasanya hadis itu ada hadis qudsi, ada selain hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang Allah Subhanahu wa taala mengucapkan. Pernah Anda sebutkan bedanya hadis qudsi sama Al-Quran kayak gimana? Al-Quran kalamullah kan, sedangkan hadis qudsi kan dari Allah juga. Seperti pernah baca di salah satu kitab, perbedaan pertama kalau hadis qudsi itu memang dari Allah Ta'ala, cuma la yu'bad bi tilawatih, kita tidak dapat pahala ketika baca lafadznya doang. Beda sama Al-Quran. Kita baca Al-Quran kaf ya ain shad dzikru rahmat rabbika 'abdahu Zakaria, meskipun kita tidak paham, kita dapat pahalanya. Sedangkan hadis qudsi, kalau kita baca, kita tidak paham, kita tidak dapat apa-apa. Yang kedua, Al-Quran, kalau kita posisi tidak pegang wudu, kita pegang lafadznya dosa kan? Sama hadis, kalau hadis qudsi tidak. Ya, itu bedanya hadis qudsi sama Al-Quran. Dua-duanya sama, karena Allah Ta'ala. Perbedaan ketiga, hadis qudsi adalah yurwa an makna. Adapun Al-Quran makna wa lafzan dari Allah Ta'ala. Al-Quran lafaz sama maknanya dari Allah Ta'ala, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, maksud dari hadis dari Allah. Akan tapi yang melafazkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu tiga perbedaannya hadis qudsi sama Al-Quran Al-Karim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Sebelum itu saya menjelaskan sedikit. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mungkin kalau kita baca hadis, kok kita nemu sebagian ibarah daripada hadis, kayak seperti An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anhuma kan berarti dua kan? Dari keduanya. Maksudnya siapa? Kan yang disebutkan Ibnu Abbas doang di sini. Kalau kita melihat hadis, lafadznya radhiyallahu anhuma, berarti si perawi hadis ini sama abahnya. Ibn Abbas berarti Abdullah bin Abbas radhiyallahu an Abdullah wa Abbas. Ya, kalau kita lihat lafaz hadis radhiyallahu anhu, biasanya kalau abahnya bukan orang muslim radhiyallahu anhu. Kalau abahnya orang muslim radhiyallahu anhu. Seperti Ibn Abbas ini abahnya orang muslim, Abdullah bin Abbas. Makanya lafaz radhiyallahu anhu. Al-muhim, Allah Ta'ala menyebutkan innallaha katabal hasanati was-sayyi'at. Kita semua tahu Allah Ta'ala itu menuliskan amal-amal baik, wasayyi'at, dan juga amal-amal buruk.
Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita semua apa itu amal baik dan apa itu amal buruk. Salah satu kedermawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanah kamilah. Kata Allah Ta'ala, seorang hamba dia sudah ingin melakukan perbuatan baik. Saya nanti mau ngaji ya, saya nanti mau sholat sunnah, saya nanti mau sedekah dan lain-lain. Itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditulis hasanah kamilah, sebuah perbuatan baik, satu perbuatan baik yang sempurna. Itu belum dilakukan loh ya. Masih kita niatkan, oh ana mau melakukan ini, saya mau melakukan ini, kita niatkan ya. Itu sudah ditulis sebuah satu perbuatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu indahu 10 hasanat ila 700 dhifin ila adhafin katsira. Sudah dalam hatinya ingin melakukan kebaikan, dilakukan sama dia, ditulis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kebaikan ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat, tergantung niatnya kita ini tadi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini Allah yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala hambanya sesuai yang Allah mau. Dilihat dari hambanya ini tadi, ibadahnya kayak gimana sih, kekhusyuan sholat, kan tingkatan sholat beda-beda, khusyuknya orang beda-beda. Mungkin sholatnya A ini pahalanya dapat 100, si B pahalanya dapat 1000, karena apa? Karena khusyuknya. Ila 700 dhifin ila adhafin katsira, lebih dari 700 kali lipat. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini termasuk salah satu kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang gimana tujuannya apa? Biar kita ini semakin semangat dalam beribadah. Bahkan salah satu kedermawanannya juga seorang hamba yang dimana dia di masa sehatnya atau di masa mampunya dia untuk melakukan amal-amal ibadah, sholat di masjid, i'tikaf, puasa dan lain-lain. Sholatnya dipakai semua sunnah-sunnahnya, wudhunya dipakai semua sunnahnya. Datang dia di masa tua, dia tidak bisa melakukan hal tersebut karena sakit, karena tidak mampu, tidak memungkinkan. Itu dia masih ditulis bahwasanya dia masih melakukan hal tersebut karena dia selama masa muda istiqomah melakukan hal tersebut. Di masa tua dia sakit, tidak bisa melakukan amal-amal ini tadi, sama Allah SWT tetap ditulis. Pahalanya itu tetap ditulis, tetap dianggap dia melakukan amal-amal yang dia dulu telah lakukan. Kalau pas ngomong wayang sehat tidak ngaku, aja kepingin ditulis. Pas sehat-sehat turun-turuan, mangan enak. Pas waduh, dari sembahyang ya tidak ditulis. Kalau dia di masa sehat, sholat, puasa, ngaji dan lain-lain, sakit ya. Jadi amal-amal yang dia lakukan itu terputus, tidak bisa dilakukan. Kalau dikasih pahalanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia punya amalan tersebut yang dia lakukan di masa sehat. Sama pernah Nabi SAW sesuai dengan hadis ini, hamma bihasanah, dia ingin melakukan kebaikan kan? Nabi pernah sekali pulang dari peperangan, ngomong sama sahabat-sahabatnya, Sufi Ashabi, kita ini pulang dari peperangan, cuma beberapa dari sahabat-sahabat lain yang mereka tidak ikut perang, akan tapi mereka dapat pahala seperti kita. Kifnya Nabi kok bisa? Mereka ingin ikut ke peperangan, akan tapi habasahumul udhur, mereka tercegah oleh udhur yang ada diri mereka sehingga mereka tidak bisa hadir. Oleh sebab itu, sebagian ulama mengatakan niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang yang beriman itu lebih bagus daripada amalnya. Kok iso niatnya lebih bagus daripada amalnya? Karena niat ini kadang belum ada yang tahu. Ya, kalau kita mau melakukan kebaikan, itu yang tahu kita sama Allah Ta'ala tahu. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, kadang-kadang kebaikan itu campur aduk sama
kepingin dilihat orang, kepingin dikenal orang, kepingin dipuji orang, kepingin apa baik di hadapan orang, campur aduk kebaikan ini tadi. Yang dimana niatnya tadi bersih, 100% murni, yang tahu dia sama Allah Ta'ala. Tidak ada yang tahu kecuali dia sama Allah Ta'ala. Makanya sebagian ulama mengatakan niatul mu'min khairun amali. Niatnya seorang mukmin ini tadi lebih baik daripada amalnya. Apalagi kalau amalnya ini sudah kena hawa nafsu, campur dengan riya, campur dengan ujub, campur dengan kibir, hilang semua hancur. Masallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Terus wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanah kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'ah wahidah. Tadi kalau dia niat kebaikan, kalau dia niat keburukan kayak gimana? Kalau dia niat keburukan, kepingin melakukan maksiat misalnya, ikhtilaf ulama ada khilaf ulama. Pertama, apakah dia ketika mau melakukan keburukan itu hanya sekedar harakatul khatir, cuma hati yang terbesit saja. Pengen melakukan maksiat cuma terbesit. Nah, kalau cuma terbesit itu tidak dianggap kemaksiatan. Kalau dia sudah menanamkan dalam hatinya ingin melakukan hal tersebut, zahirul hadis akan mengatakan fa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu lahu hasanah wahidah. Secara zahir hadis akan mengatakan kalau dia ingin melakukan kemaksiatan cuma ada diamalkan, dia dapat pahala kan. Dan tapi disyarahkan oleh Imam Nawawi dan sebagian ulama yang lain, kalau dia punya tekad beramal buruk, akan tetapi itu cuma sekedar lintasan hati, terus tidak jadi diamalkan, dapat pahala. Kalau dia sudah azim, oh pasti aku nanti mau maksiat, aku mau melakukan ini, melakukan itu dan lain-lain, sudah dipastikan, nah itu sudah dapat dosa. Terus kalau dia tidak melakukan kemaksiatan tersebut, ditafsir, apakah dia tidak melakukan kemaksiatan tersebut karena takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena takut selain Allah? Makanya kalau kita tahu ta'riful haram sama makruh, ketika haram tarkuhu imtithalan, ya. Makruh tarkuhu imtithalan. Maksudnya imtithalan ini kayak gimana sih? Perkara haram kalau kita tinggalkan harus imtithalan li amrillah. Imtithalan ai kita mengikuti atau kita patuh kepada perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perkara haram yang kita tinggalkan karena misal tidak ada kesempatan, karena misal banyak manusia, karena misal tidak punya uang, tidak bisa melakukan halal haram, bukan karena Allah Ta'ala, apakah dapat pahala? Tidak. Haram sama makruh harus ketika dia ditinggalkan imtithalan li amrillah. Adapun wajib dan sunnah, kalau wajib jelas, perkara-perkara wajib itu jelas secara zahir juga imtithalan. Mafhum ya? Berarti kalau kita punya perasaan buruk atau ingin berbuat hal buruk, terus tidak kita lakukan, dilihat kenapa tidak dilakukan ini tadi. Ya, karena kalau tidak dilakukan karena orang, berarti kita tidak dapat pahala. Kalau ditinggalkan karena takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus Sami'tu Abu Shalih Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dir'an. Hadis selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyebutkan tentang kedudukan seorang hamba ini, ya,
kedudukan seorang hamba ini di mata Allah itu, sebagian ulama mengatakan kalau kamu kepingin tahu kamu di mata Allah ini kayak gimana sih? Ya, kalau kita ini kepingin tahu kita ini sama Allah dianggap hamba yang kayak gimana sih? Kita balikkan pertanyaan ini tadi. Kita menganggap Allah Ta'ala itu kayak gimana? Apakah kita takut sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Apakah kita agungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Apakah kita dengarkan semua perintahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau kita melakukan semua hal tersebut, berarti kita punya kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau melihat kedudukan kita atau pandangan kita di mata Allah, ya kita lihat kedudukan Allah di diri kita ini gimana. Mungkin kita bisa mengatakan, oh iya saya takut sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan lain-lain. Akan tetapi fil batin kita tidak tahu. Ya, kita ingin tahu kedudukan kita, ya kita lihat kedudukan Allah di diri kita kayak gimana. Apakah kita benar-benar meyakini Allah Ta'ala melihat kita? Apakah kita benar meyakini Allah Ta'ala mendengarkan semua ucapan kita? Apakah kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala menulis semua yang kita lakukan apa saja? Ya. Hadis ini disebutkan Allah Ta'ala mengatakan anak inda dhanni 'abdi bi. Saya ini tergantung perasaan hamba saya kepada saya. Ya. Kalau si hamba ini berprasangka buruk kepadaku, hamba ini berprasangka bahwasanya Allah Ta'ala ini ngasih aku rezeki apa enggak ya? Allah Ta'ala ini rahmat kepadaku apa enggak ya? Dia ragu akan hal tersebut. Dia dapat sesuai apa yang dia yakini. Dia ragu akan rezekinya Allah Ta'ala. Ya rezekinya datangnya ragu-ragu. Ya rezekinya datangnya ya sudah pasti. Sama kita tidak pasti, tidak yakin pasti 100%. Oh Allah Ta'ala bakal kasih rezeki. Akan itu menyebutkan beberapa bait ini saya akan disebutkan. Taqulu ma'alisyani rabbi ghafirun sadaqta walakin ghafirun bil masyiati wa rabbuka razzaqun kama huwa ghafirun wa lam tusaddiq fihi ma bis sawiyati ala annahu bir rizqi kafala nafsahu wa lam yukaffil li kulli bi jannati. Di sini disebutkan di bait ini kita ini kalau melakukan dosa, ya, kalau melakukan maksiatan, kita yakin bahwasanya Allah Ta'ala ini ghafir, ya. Allah Ta'ala ini maha pengampun. Dosa kita ini bakal diampuni. Bahkan belum melakukan kemaksiatan nanti diampuni sama Allah Ta'ala. Allah ini maha pengampun. Padahal kita tahu bahwasanya walakin ghafirun bil masyiati. Allah Ta'ala itu maha pengampun bil masyiah, dengan yang Allah mahu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bukan yang Allah mahu. Allah mau mengampuni ya diampuni. Allah tidak mengampuni ya diigap. In ta'adzibhum fa innahu ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal. Kalau antum diadab sama Allah ya terserah Allah, kalau antum diampuni ya juga terserah Allah. Ghafir, sifat maha pengampun benar, cuma ghafirnya bil masyiah. Maha pengampunnya dengan yang Allah mau. Wa rabbuka razzaqun kama huwa ghafir. Akan tapi yang perlu kita tahu, Rabbuka razzaq, Allah Ta'ala ini juga maha pemberi rezeki. Sama kama huwa ghafir. Allah juga maha pengampun, juga maha pemberi rezeki. Akan tapi walam tusaddiq fihi ma bisawiyati. Kita tidak percaya akan kedua hal tersebut bisawiyah, dengan adil, tidak imbang. Kita tidak betul 100% percaya tentang sifat Allah yang maha pemberi rezeki. Akan tapi kalau maha pengampun kita 100% percaya dia pulih gampang. Kalau pemberi rezeki ribet, gini dah, gitu dah, lain-lain. Ala annahu birrizqi kafala nafsahu. Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rezeki kita ini kafala nafsahu, menjamin. Siapa yang menjamin? Allah Ta'ala. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqan wa la uridu an yut'imun. Allah Ta'ala menjamin semua hambanya dengan rezekinya. Akan tapi Allah Ta'ala tidak menjamin semua hambanya bakal masuk surga. Ya, Allah Ta'ala jamin semua, dari hayawan, dari pohon-pohon sudah dijamin rezekinya sama Allah Ta'ala.
Kan tapi masalah masuk surga Allah tidak jamin yang baik. Nah, dengan ini kita tahu bahwasanya mana yang harus kita lebih bingungkan, mana yang harus kita lebih pikirkan. Apakah kita lebih banyak memikirkan sifat maha pengampun atau sifat maha pemberi rezeki? Kita sering kalau sama rezeki, waduh kok gini, kok gitu dan lain-lain. Ya, kalau masalah dosa, gampang dan boleh kalau Ta'ala. Marra fi wahid minal ulama, dia pernah jalan di suatu tempat, jalan sama temannya gitu, sampai di suatu tempat nangis, ya nangis dia, nangis gerak-gerak nangis. Ditanya itu kenapa kok nangis kayak gini? Sama temannya ditanya, kata si ulama ini tadi, saya pernah 20 tahun lalu di tempat ini saya pernah melakukan kemaksiatan. Saya kalau lewat sini sedih saya. 20 tahun lalu saya pernah melakukan maksiat di sini. Kalau saya lewat sini sedih saya. Nangis saya. Berapa tahun? 20 tahun lalu. Masih ingat dan takut dan nyesal. Ya. Abi Hanifah apa? Imam Abi Hanifah kita tahu. Pernah sekali beliau habis sholat isya, habis baca surat Al-Qari'ah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Habis sholat isya, Abi Hanifah itu duduk, merenung, duduk, ditundukkan kepalanya. Apa namanya, orang yang di masjid ini, yang bagian mati cuplik-cuplik itu. Zaman dulu kan bukan lampu, api itu kan cuplik-cuplik. Pas dia mau mati ngelihat Imam Abu Hanifah masih duduk, dipikir terus nanti aja. Ditinggal pulang tidur. Subuh mau balik lagi masih ada Imam Abu Hanifah, masih duduk merenung sedih. Kelihatan pulang ini lewat Imam Abu Hanifah. Fulan, kamu mau mati cuplik ini ya? Mau kamu mati tidak? Mau tutup tak masjidnya? Kata Fulan ini, ya Imam, ini sudah mau subuh. Ini sudah mau subuh. Ngapain tak mati? Habis ini orang-orang datang. Jadi Imam Abu Hanifah tidak kerasa. Dia saking memikirkan ayat ini, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengamalkan sebiji daripada apa namanya sim-sim itu, undi-undi itu bijinya itu, khairan ya, dari kebaikan Allah Ta'ala lihat, mithqala dzarratin syarran ya, daripada keburukan Allah juga lihat. Imam Abu Hanifah semalaman mikir hal tersebut sampai tidak kerasa sampai waktu subuh. Kata Imam Abu Hanifah, ya Fulan, jangan kau ceritakan ini kepada siapapun kecuali nanti aku setelah meninggal. Jadi saking takutnya Imam Abu Hanifah ini kepada. Nah ini yang kita perlu. Sekarang kita orang tidak bisa turu gara-gara waduh ya apa itu ini. Dan satu Imam Abu Hanifah tidak bisa tidur gara-gara memikirkan jauh. Kalau kita lihat dari kita ini jauh. Yang kita minta di hadapan Allah Ta'ala, kita ingin Jannatul Firdaus, kita ingin kumpul sama Nabi, kita ingin kumpul sama sahabat, sama saudara. Cuma kita kayak gimana? Ya, nagulu bil lisani, malah safil jalan. Kita ngomong dengan lisan kita, mana safil jalan, yang bukan di hati kita. Kita ngomong pengen kumpul sama Nabi, cuma hati kita ada. Ya, kalau mereka setelah semua dan lain-lain, pantas. Itu pun masih ngerasa dirinya ini. Pernah sekali ada orang lewat, Imam Abu Hanifah di lantai 2 nangis sampai air matanya itu bercucuran jatuh ke bawah. Ini orang kena air matanya Abu Hanifah, tanya, ya Imam ini air apa? Kata Imam Abu Hanifah, itu air najis. Lian nadam al-asli najis. Imam Abu Hanifah, karena air mata seorang yang bermaksiat itu najis. Ini membagi tawadhu ya. Imam Abu Hanifah bilang air mata seorang yang bermaksiat itu najis. Ini membagi tawadhu, bukan najis asli secara hukum fikih. Membagi tawadhu, daripada kita tawadhuan. Memang kita punya pemikiran untuk kumpul sama Nabi, ya ayo kita sesuaikan apa yang kita omongkan dengan apa yang kita niatkan. Ihsan ulama masa wiwasid guna da'am. Ya di sini disebutkan anak ina dhanni
abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama hambaku ketika dia mengingatku. Kalau kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, Allah juga ingat. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Jangan nanti posisi sakit, posisi kena musibah, kita baru ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu kaumnya Nabi Musa Bani Israil, walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat, ayat-ayat Allah itu sudah memberi Nabi Allah Musa tis'a ayatin bayyinat, at-tufana wal kummala wal dhafadi'a dan lain-lain. Ada 9 mukjizat. Salah satunya kelompoknya Bani Israil ini yang ikut Fir'aun, mereka itu terkena musibah, setiap mau minum, setiap ngambil air berubah jadi darah. Mengambil air dari sungai jadi darah, diminum jadi darah. Itu misal air putih dimasukkan ke gelas, kalau mau diminum sama kaumnya Nabi, kaumnya Fir'aun, mau diminum jadi darah. Sampai kalau kelompoknya Nabi Musa, air keluarnya, ngambil dari sungai keluarnya air. Sampai Fir'aun ini harus dahaga dan lain-lain, terus satu kelompoknya Nabi Musa, saya minta dulu, kasih sama aku air, tuangkan aku air. Kan yang keluar dari tangan punya air, diambilkan gelas, dituangkan di gelas ini air putih, dituangkan masuk jadi darah. Ada ayatnya, ada mah wal gumalah wal dhafadiya Al-Mullah juz 9 musik. Ya. Nah, mereka itu pas kena 9 mukjizat itu, setiap satu mukjizat pertama ngomong ke Nabi Musa, ya Musa, ud'u lana rabbak, minta kepada Allah Ta'ala, kami mau tobat, ampun kita, kami mau tobat, minta ampunan biar diangkat musibah ini. Oh ya, sudah sama Nabi Musa, musibah pertama diangkat. Dapat 1 bulan, 2 bulan, ngomong lagi, datang musibah kedua, ketiga, keempat, sampai akhirnya itu bahari tadi, terbelahnya itu 2 lautan, akhirnya itu mereka tenggelam di sana. Mereka ingat sama Allah Subhanahu wa taala pas posisi apa? Pas posisi musibah, pas posisi sakit. Nah, kita tahu apakah kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala ini ketika kita sakit doang, atau pas biasa sehat kita ingat kepada Allah Ta'ala. Wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Allah Ta'ala mengatakan, kalau seorang hamba ini ingat kepadaku di suatu tempat, aku ingat kepadanya di tempat yang lebih baik daripada tempatnya ini tadi. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan juga bahwasanya hamba kalau dia sudah dalam posisi berdua sama Allah Subhanahu wa taala, dia punya dosa, dia nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia mendapatkan naungan daripada 7 golongan itu tadi. Yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan sama sekali, di hari mahsyar tadi. Abdul, seorang hamba yang dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia punya air mata ini bercucuran akan dosa-dosanya, salah satu daripada 7 golongan ini tadi. Nah, tapi dia sama Allah Subhanahu wa taala, ngaku sama dosanya, cerita sama Allah Subhanahu wa taala. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an. Seorang hamba kalau dia mendekat sama aku bi shibrin, satu jengkal ini, taqarrabtu ilayhi dhira'an, aku mendekat kepadanya 1 dhira'. 1 dhira' itu 1 tangan orang dewasa dari ujung jari sampai siku. Jadi kalau kita mendekat, kasarannya Allah memberikan istilah, kalau kita mendekat sedikit tok sama Allah Ta'ala, Allah itu lebih dekat sama kita. Kalau kita lebih, wa in taqarraba ilaihi dhira'an, kalau kita lebih banyak dekatnya, Allah lebih banyak. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kalau kamu memberikan sesuatu atau melakukan amal ibadah tujuannya kepadaku, aku kasih taufik, aku kasih hidayah lebih banyak. Nah, kalau kita mau benar-benar punya niat untuk mendekat sama Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala itu akan memberikan sesuatu yang lebih. Makanya
dikatakan bahwasanya setiap daripada mukmin setiap daripada kita di mana dalam hatinya ada syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mereka punya cahaya masing-masing dalam hatinya. Mereka punya cahaya masing-masing. Ya, kadang-kadang kalau ini mukmin orangnya taat, berarti cahayanya kuat. Kalau orangnya suka bermaksiat, cahayanya kecil. Dan cahaya itu tidak mati selama kita meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Nah, tapi cahaya tersebut itu kalau kena kemaksiatan tambah sedikit. Dan disebutkan bahwasanya kalau seorang mukmin ketika dia cahayanya dibuka sama Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada cahayanya matahari. Jadi kalau seorang mukmin dalam hatinya cahayanya sudah dibuka sama Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar cahayanya daripada matahari ini tadi. Jadi harus kita yakini dan harus kita tahu bahwasanya kenikmatan adalah ketika kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada hal yang lain. Bukan kepada hiburan-hiburan yang lain. Ya. Dengan kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kita baru merasakan ketenangan, kita baru merasakan ketenteraman. Itu kedamaian yang hakiki. Karena seorang mukmin ala bidzikrillah tatma'innul qulub, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya hati itu tenang, aman, damai, nyaman dan lain-lain. Jadi kalau kita ngerasa sumpah, ya, kita ngerasa senang sama sesuatu, Allah Ta'ala pernah mengajarkan kepada dia, walakin na'am annaka yadiku sadruka bima yaqulu fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ayat ini maksudnya saat itu Nabi SAW agak gelisah atau agak tidak suka sama perkataan sebagian kaum Quraisy. Kata Allah Ta'ala apa? Walakin na'lam annaka yadiku sadruka bima yaqulu. Kami tahu ya Muhammad, kamu tuh merasa sumpah, merasa gelisah, merasa tidak suka bima yaqulun, atas apa yang mereka ucapkan. Apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka apa sih yang kamu perbuat ketika kamu merasa sumpah? Yadik sadruka, hatimu sumpah, sempit. Apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kamu bertasbih kepada Allah, berbuatlah taat kepada Allah, wa kum minas sajidin, dan jadilah seorang yang sujud, maksudnya disuruh sholat. Nah, kata ahli tafsir, kok bisa kita kalau sumpah ini disuruh melakukan ibadah? Nah, dengan melakukan ibadah ini tadi, insya Allah kita dapat dalam akal kita, dalam hati kita bakal sadar bahwasanya semua hal ini kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, semua bakal selesai, semua bakal hilang. Apa yang bahagia? Wajhu rabbika. Allah Ta'ala yang bahagia. Kalau kita tahu bahwasanya kita gelisah akan sesuatu duniawi, ya, ketika kita sujud dan minta kepada Allah Ta'ala, kita tahu bahwasanya ini semua hal dunia, yang dimana hal tersebut bakal yamshi, bakal jalan. Yang terpenting bagaimana akhirat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita punya masalah, apapun kita punya kesumpakan, gelisah, gundah, dunia, ya, dunia sebagai penjara bagi seorang mukmin. Dan terbayang balasannya Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma disuruh amal ibadah taat kepada Allah kurang lebih 60-70 tahun. Balasannya Allah ilal abad, selama-lamanya. Bukan 1000, 2000, 1 juta, 2 juta tahun, tidak, selama-lamanya. Kita cuma disuruh ibadah 50-60 tahun. Mungkin sebelum balik 15 tahun tidak dihitung, 12-13 tahun tidak dihitung. Tinggal 45-55 tahun. Balasannya Allah berapa? Bukan 1000, 2000, tidak, selama-lamanya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar. Balasannya Allah mala ainun ra'at, di mana mata tidak pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar, wala khatar 'ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di hati seorang manusia apapun. Bahkan kata para ulama, law jumi'at ni'amud dunya kulluha, kalau kita kumpulkan semua nikmatnya dunia ini tadi dibandingkan nikmatnya akhirat itu ibarat samudra, lautan. Nikmatnya dunia itu ketika kita masukkan sebuah jarum kepada samudra ini,
keluar jarum ini basah kan. Nah itu nikmatnya dunia ini yang diberikan kepada dari zaman Nabi Adam sampai akhir zamannya nanti. Itu nikmatnya sih. Nikmatnya akhirat gimana? Ya itu lautan itu tadi. Nikmatnya akhirat itu lautan itu tadi. Kalau kita sumpah tidak ada bandingannya. Kasarnya tidak ada bandingannya. Nikmat yang segini tadi sama samudranya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hal tersebut. Kita bisa melakukan untuk mendapatkan hal tersebut dengan ikhlas, dengan taat. Kita jalani, kita punya sisa umur ini dengan sebaik-baiknya. Kita kerja, kita niati ibadah. Kita bermuamalah dengan orang, kita niati ibadah. Tidak gampang menyaji orang, tidak gampang ghibahi orang, tidak gampang. Ya, soalnya sebagian dosa-dosa yang kita punya ini, kita anggapnya hal-hal sepele mungkin. Ya, buka aurat gampang. Sepele padahal dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ghibahi fulan, ngelihat fulan. Karena ghibah itu kata sebagian ulama tidak harus berkalam, tidak perlu kita ngomong. Kita misal melihat orang sakit misal atau cacat misal, mendulit konjolnya, guyu, itu sudah hibah. Ya, itu sudah hibah. Nah, kita mungkin sebagian kita punya adat, kita punya kebiasaan-kebiasaan yang dimana itu haram. Cuma kita tidak sadar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana kita dihisab atas sesuatu yang kita tidak tahu atau kita tidak sadar ketika melakukan hal tersebut. Nah di hadis ini Allah Ta'ala seakan-akan menganjurkan bahwasanya hamba itu harus punya sesuatu harapan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tapi para ulama fi khilaf fi hadhihi masalah, ada khilaf. Kita punya harapan yang tinggi ketika indal muhtadar, ketika kita sudah mungkin sakaratul maut. Kita harus punya pemikiran bahwa ini yang akan diampuni, insyaallah anak akan berhasil Fatimah. Akan tapi kalau pas posisi sehat gini, pas posisi kita punya jasmani dan rohani masih normal, kita harus punya dua sifat yang seimbang. Kita harus punya raja, kita punya khauf. Kita punya pengharapan sama Allah Subhanahu Wa Taala, juga kita punya khauf, rasa takut. Kalau kita berharap tok sama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada rasa takut, tidak imbang. Amalnya itu bahkan sinkron. Makanya di Fatihah kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kenapa kok kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim? Ya Rabb, kasih jalan yang kamu kasih nikmat di sana. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang dimurkai. Bukankah kita sudah paham siratal ladzina an'amta 'alaihim itu pasti jalan yang bukan dimurkai? Kenapa masih disebutkan lagi ghairil maghdubi 'alaihim? Sedangkan bagi kata-kata siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau kasih nikmat pasti bukan yang dimurkai. Kenapa disebutkan dua hal tersebut? Nah, itu ada isyarat bahwasannya kita sebagai mukmin kita harus punya ar-raja yang dimana ada di ayat al-amta 'alaihim. Itu raja maksudnya. Yang kau kasih nikmat ya, pengharapan. Rasa takutnya di mana? Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan yang engkau murkai. Nah, itu punya rasa takut ketika ghairil maghdubi 'alaihim, harus seimbang. Jadi kita punya posisi sekarang harus seimbang. Kita punya rasa takut sama pengharapan sama Allah Subhanahu Wa Taala harus seimbang. Bukan nanti aku dikasih surga enggak Allah. Itu ibadahnya gampang. Nah, itu punya pengharapan tak punya rasa takut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Nabi lawazana khauful mu'min wa raja'uhu la'tadala. Kalau ditimbang rasa takutnya seorang yang beriman dan rasa harapannya la'tadala, bahkan seimbang keduanya. Nah, kita tahu sekarang kayak gimana kita di posisi mana ini kita tahu. Ya. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, kata Allah Ta'ala. Nanti kita itu dikasihkan kitab kita, kata Allah Ta'ala, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacaan ini yang kamu amalkan di dunia. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup kamu yang jadi penghisab atas dirimu. Kamu lihat bukan kita punya amalan nanti kayak gimana? Kayak gimana kita punya amalan nanti ya kita tahu. Oleh sebab itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita harus muhasib anfusana, kita harus mendikti kita punya diri, melihat kita punya amal sebelum kita dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita harus hisab diri kita terlebih dahulu. Kita harus hisab. Anak punya 40 tahun sekarang kayak gimana? Saya sudah menjalani 40 tahun ini kayak gimana?
Saya punya 20 tahun kayak gimana? Saya sudah menjalani 20 tahun itu kayak gimana? Alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan. Berarti kalau saya sudah bisa menghisap diri saya kayak gimana sekarang, masih bisa dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini sesuai dengan hadis Nabi yang lain. Khaslatan ilaisa Allahu syai'. Dua perkara yang dimana dua perkara tersebut tidak ada sesuatu yang di atasnya. Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Kita punya perasaan yang baik kepada Allah Ta'ala dan perasaan yang baik kepada hambanya. Dan dua perkara laisa adnahu wa syai', tidak ada di bawahnya suatu perkara yang lain. Ketika kita su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah, ketika kita su'udzan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan su'udzan terhadap hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid Ba'alawi mengatakan bahwasanya laisa tawadhu itu bukan ketika kita idharul khasyah misalnya atau layyinul jawarih misalnya. Tawadhu ketika kita menandakan atau menampakkan rasa takut di hadapan manusia, atau kita punya tubuh ini misal diselamani orang tidak mau mundur dan lain-lain. Tawadhu itu bukan kayak gitu tuh. Tawadhu itu ketika kita bisa su'udzan bin nafs wa husnudzan bin nas. Nah, itu yang dimaksud tawadhu. Ketika kita bisa su'udzan sama diri kita sendiri dan kita bisa husnudzan sama orang lain. Kita bisa nganggap semua orang lain ini baik. Su'udzan sama diri kita sendiri. Oh, saya ini tak pikir-pikir ya, akan dosone. Punya salah ini, punya salah ini, punya salah ini, dan lain-lain. Wahid syair yaqul, ada seorang penyair yang mengatakan, na'ibu zamanina wal 'aibu fina wa laysa li zamanina 'aibun siwana. Mengatakan bahwasanya kita ini mencaci. Waduh, ini zaman saiki yo, ini yo, gitu ya. Rusak ngomong dia, sesat ngomong zaman saiki yo. Wal 'aibu fina, padahal al-'aib ini fina. Kita punya aib ini ada di diri kita. Walaysa li zamanina 'aibun siwana. Tidak ada di zaman ini aib kecuali kita. Maksudnya si penyair ini seakan-akan mengatakan bahwasanya kalau kamu mau lihat kekurangan, ya lihat diri kamu sendiri. Jangan sibuk A, B, C, D, fulan gini, fulan gitu, fulan gini. Sudah, jangan sibuk. Ma'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Laha maka sahabat wa'alaihi maktasabat. Kita tidak ditanya sama amalnya orang lain. Ketika kita bisa nahi mungkar, ya kita nahi mungkar. Kalau sudah ada di hadapan kita tidak bisa nasihati, harus biarkan. Yang ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya perbuatan, kita punya amal, kita punya kegiatan, bukan orang lain. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan taufiknya di zahir kita, di batin kita. Wa ja'alana min ahli husnil khatimah indal maut ba'da tulil umr fi khair wa lutfin wa afiyah ala hadhihi niyyah wa kulliyatin salihah jamilah syamilah wa ma rawaha habibuna wa sayyid Ahmad rahmatullah sallallahu alaihi wa nawa sallallahu salih wa nawa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amin.